Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi bersama aku Cime Kato. Alhamdulillah hari ini aku bisa share lagi kegiatan aku seperti biasa. Dan gimana nih kabar kalian semua? Kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, bahagia selalu ya teman-teman pastinya, amin amin ya robbal alamin. Dan ini aku mau share kegiatan aku ya teman-teman, karena kenapa aku share, dan ternyata udah lama banget aku nggak share video lagi ya teman-teman. Harap dimaklumin ya teman-teman, karena ya kesibukan dunia nyata itu lebih real ya teman-teman. Oke, ini aku mau share video udah lama juga ya teman-teman, dan memoriku tuh udah penuh banget gitu ya sama video-video yang belum aku share gitu. Dan ini di dekat rumah mama aku itu, nah tepatnya di kantor DPRD itu ada balapan gitu ya teman-teman, balap trek gitu. Ini tuh dari Yamaha atau Honda, lupa juga ya teman-teman, kayaknya Yamaha deh ya teman-teman. Dan ini aku nggak banyak nontonnya juga, dan sebenarnya ini nontonnya juga udah mau final gitu teman-teman, di hari Minggu tepatnya. Dan ini ada sepupu aku, tadi juga ada emak aku, ada ada tetangga aku di sini ya teman-teman. Dan ini udah malamnya teman-teman, aku video loncat aja langsung aja ke malam gitu kan. Ini aku mau nemenin sama bantuin mama aku buat nyiapin untuk stok jualan besok gitu. Dan ini goreng telur buat telur nasi uduk gitu ya teman-teman. Ada nasi uduk juga soalnya kita kan. Dan ini sekitar jam berapa juga lupa aku ya teman-teman, kayak udah malam gitu, sekitar jam 10-an gitu. Nah, ini keesokan harinya di pagi hari. Ini tuh masih pagi tapi panasnya udah menderang banget gitu ya, bersinar. Dan ini aku seperti biasa mencuci piring di warung. Dan itu kalian lihat sendiri, itu sebaskom. Tapi ini bukan hanya tentang sebaskom ya teman-teman, masih banyak gitu kan sampai warung tutup. Pokoknya nggak ada berhentinya yang namanya cuci piring gitu di warung. Karena mangkok-mangkok itu kan walaupun banyak tapi tetap harus standby gitu, biar nggak numpuk aja sih menurut aku piring kotornya gitu aja. Tapi kalau sepi bisa ya cuci piring langsung, tapi kalau ramai nggak bisa ya teman-teman, karena nanti kewalahan, karena kita cuma bertiga. Kenapa nggak nambah anak buah buat cuci piring? Kayaknya nggak dulu deh, biar aja kita bertiga dulu ya teman-teman. Nanti lah ya, kalau misalnya ada rezeki lebih boleh lah ya. Tapi buat sekarang ini kayaknya kita bertiga aja udah cukup gitu ya teman-teman. Karena kan ada jam-jam sepinya juga kan, bisa buat cuci piring gitu loh teman-teman. Sebenarnya kemarin juga ada sih mama aku mau cari pegawai lagi buat cuci piring aja gitu teman-teman. Tapi kayaknya sayang aja sih itu kan. Dan itu ada acu aku ya teman-teman. Ini ya cuci piringnya nggak habis-habis ya teman-teman. Pokoknya sampai tutup warung itu cuci piring terus. Oh iya ya Allah, aku udah hampir lupa buat ngucapin minal aidin wal faizin ya teman-teman. Mohon dimaafkan daku jika aku ada salah-salah kata dalam dubbing ini, dalam voice over ini ya teman-teman. Semoga aku dimaafin ya sama kalian. Oke, gimana kegiatan kalian selama lebaran ini? Kita di luar topik video aja nggak apa-apa kali ya teman-teman, karena ini ya lumayan durasinya juga terlalu panjang juga kan ya. Dari saling kita tanya-tanya yang lain aja gitu kan di balik video ini. Oke. Nah, selama lebaran tuh kalian gimana ya teman-teman? Kumpul keluarganya gimana gitu? Aku kayaknya kemarin nggak ada ya nge-record video lebaran gitu, karena riuh ya teman-teman. Karena kemarin kan lebarannya belum tahu nih kita lebarannya antara Jumat atau Kamis gitu kan kemarin. Dan aku juga bantu mama aku bikin kue, bener-bener kewalahan banget ya teman-teman. Apalagi pokoknya
susah gitu ya teman-teman. Aku gitu sekarang itu mager banget gitu ya, kebanyakan mager, kebanyakan main HP ya, kebanyakan scroll yang ya yang menurut aku nggak ada faedahnya juga gitu ya. Dan alhasil keuangan jeglek, jebol, dan gak stabil gitu ya selama Ramadan kemarin. Masya Allah ya teman-teman, aku tuh capek banget gitu ya kalau diingetin. Aku kok bisa sebodoh itu ya teman-teman, bisa seramang mata itu gitu loh. Aku seharian itu bisa main HP mulu loh teman-teman, padahal nggak ada faedahnya juga, yang ada boncos dompet aku ya teman-teman. Aku nggak kebayang lagi deh pengeluaran selama Ramadan sama mau Lebaran itu. Masya Allah ya teman-teman, padahal udah aku ekspektasikan, padahal udah aku sisihkan loh, ini buat Ramadan, ini buat Lebaran. Tapi ya gimana ya teman-teman, karena aku tadi sering scroll kayak gitu, nonton live, jadi ke ujung-ujungnya aku ke check out lah gitu loh, kebeli lah. Dan aku nyeselnya baru sekarang gitu ya, ada beberapa yang gak kepake juga, itu akibat ramang mata ya teman-teman. Pokoknya kalian kalau lihat yang lucu-lucu, menurut aku ya mending skip aja deh. Karena apa? Karena kita juga, itu tuh hawa nafsu sebenarnya, bukan di kebutuhan. Itu tuh hawa nafsu ya teman-teman. Aku juga nyesel banget loh ternyata. Nggak kebayang juga ya. Kayaknya rugi aja aku ngabisin uang buat beli barang-barang yang menurut aku nggak ada faedahnya juga. Itu kepake juga enggak. Kalian jangan ditiru ya teman-teman. Masya Allah, semoga Allah ganti rezekinya lebih dari itu ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Sebenarnya aku tuh bukan pelit ya teman-teman, cuman lebih menata lagi gitu teman-teman, mana yang kebutuhan, mana yang menurut aku nggak berfaedah juga ya teman-teman. Yang diutamain sebenarnya itu kebutuhan loh teman-teman ya. Kita boleh lo check out belanja gitu ya, atau mau beli apapun, tapi itu menurut kita tuh itu kebutuhan kita gitu loh teman-teman. Kita kan sering itu bukan gimana ya, kita ngerasa itu butuh, tapi pas udah ada barangnya itu kayak nggak kepake aja gitu. Nah itu loh menurut aku tuh nggak ada faedahnya ya teman-teman. Itu tuh namanya rambang mata, hawa nafsu gitu ya. Jujur aja aku juga sama loh sama kalian teman-teman. Aku tuh kalau masalah jajan itu aku royal banget sebenarnya gitu ya, apalagi untuk perut. Kalau untuk perut aku emang nggak pernah pelit ya teman-teman, karena ya itu buat kita sendiri gitu ya. Kalau untuk masalah perut pokoknya aku tuh nggak pernah pelit. Tapi kalau untuk masalah urusan yang kayak baju tuh sebenarnya aku tuh pelit banget ya sama diri aku sendiri ya teman-teman. Kayak sepatu, tas gitu. Tapi nggak tahu ya teman-teman, ke waktu Ramadan tadi, waktu aku scroll kayak gitu, aku kebeli gitu loh teman-teman. Padahal aku nggak ada beli sendal lebaran, nggak ada, alhamdulillah yang nggak ada beli sendal tahun ini. Karena apa ya teman-teman, aku nggak beli karena aku tuh biasanya setiap tahunnya tuh aku beli dua pasang kayak gitu, tapi nggak kepake teman-teman. Nah gitu maksud aku, itu yang nggak ada faedahnya gitu loh. Dan tas aku ada beli sih kayaknya, tapi kepake lah ya, alhamdulillah masih kepake. Dan aku juga ada beli baju. Nah baju juga ada yang kepake, ada yang enggak. Aku tuh orangnya bukan yang suka style gitu, enggak ya teman-teman. Aku emang bener-bener anak rumahan banget gitu loh. Dan dari masih gadis aku juga emang jarang keluar gitu ya teman-teman. Bukan nih nggak mau keluar, emang gimana ya sih, kalian tahu nggak sih orang yang hobinya cuman berdiam diri aja di rumah, dan kalau mau keluar itu butuh tenaga yang banyak gitu loh teman-teman. Aku juga gitu loh teman-teman. Kalau dan itu ya mama aku misalnya minta tolong buat ke toko, nah aku tuh kayak nggak punya tenaga gitu loh buat berangkat keluar gitu. Gimana sih ngejelasinnya juga bingung ya, kayak orang introvert kayak gitu lah ya teman-teman ya. Tapi aku enggak introvert yang parah-parah banget, enggak. Aku masih ada ekstrovertnya juga itu ya teman-teman. Tapi aku sukanya di rumah gitu. Aku suka di rumah, aku lebih seneng di rumah. Nah gitu teman-teman. Dan itu menurut aku ya teman-teman, daripada beli barang-barang kayak gitu kan nanti ujung-ujungnya nggak kepake, nanti takutnya dihisap loh ya teman-teman ya. Yang mudah-mudahan nanti kepake teman-teman. Baju-baju yang kecil-kecil juga kebanyakan udah aku kasih sama orang. Itu
bagus, masih bagus bajunya teman-teman. Aku pakainya paling 1 kali 2 kali, nah gitu. Dan baju aku di lemari itu bener-bener banyak banget ya teman-teman. Ada baju yang udah kecil tapi menurut aku tuh masih sayang, barangkali nanti aku masih kurus gitu teman-teman, berharapnya. Tapi nanti mau aku sortir juga, mau kasih sama orang aja yang bisa makainya lah ya teman-teman. Dari baju aku yang belum berhijab, baju aku yang udah berhijab juga ada gitu. Dan ini kita balik lagi ke topik video aja ya teman-teman. Takutnya nanti kalian bosen dan apaan sih gitu kan. Ya mudah-mudahan kalian gak pernah bosen sih nonton video aku ya teman. Aku berharapnya kayak begitu. Dan ini kita udah selesai ya teman-teman. Udah mau selesai nih gitu ya. Beres-beres di warung. Nah itu ada si Amoy, dia lagi nonton di HP, nonton TikTok kayak gitu lah ya teman-teman ya. Dan itu pagar juga udah ditutup, artinya kita udah tutup. Dan ini kita lagi siap-siap buat tutup warung. Nggak kerasa juga ini udah di penghujung video juga kan ya teman-teman. Pokoknya aku mau ngucapin sama kalian minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Mohon maaf jika aku ada salah-salah kata sama kalian selama aku voice over di video atau di video. Dan buat teman-teman yang mungkin baru nemuin channel aku ini, aku mau ngucapin selamat datang di video ibu rumah tangga ya teman-teman. Pokoknya video aku itu berisinya tentang keseharian ibu rumah tangga pada umumnya ya teman-teman. Oke teman-teman, video aku kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih udah nonton video aku sampai detik terakhir ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa klik tombol loncengnya biar kalian tahu kalau aku ada upload video baru lagi. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.